ayatin, 7 ayat. Jadi suratnya terdiri dari 7 ayat. Bil basmalati dengan bismillah. Jadi 7 ayat itu termasuk bismillah di dalamnya. Ingkanat apabila bismillah itu minha, ingkanat apabila bismillah itu minha dari surat Al-Fatihah. Artinya, gini, para ulama berbeda pendapat tentang bismillah, ibu-ibu. Ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah ayat yang tersendiri, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi ada ulama yang lain berpendapat bahwa surat Bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang berpendapat bahwa Bismillah adalah salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Misalnya Imam Hambali atau Imam Hanafi itu termasuk ulama yang berpendapat bahwa Bismillah itu bukan surat Al-Fatihah, bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, tapi ayat yang tersendiri. Cuma disimpan atau ditaruh atau diletakkan di awal surat Al-Fatihah, sebagaimana Bismillah itu juga ada di awal setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Nah, bagi orang yang berpendapat bahwa Bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka wassabi'atu, ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina. Karena gini, surat Al-Fatihah itu mau disebut bismillahnya bagian dari surat Al-Fatihah ataupun bukan, ayatnya tetap harus 7. Kenapa? Karena ada ayat yang menyebutkan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 7 ayat. As-sab'ul masani wal Qur'anal azim. As-sab'ul masani itu kan 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah itu ya pasti 7 ayat. Hanya kalau bismillahnya dihitung sebagai surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya itu adalah siratal ladzina. Ini siratal ladzina. Coba kita lihat bacaan surat Al-Fatihah. Misalnya ini nih. Kalau kita ngitung surat Al-Fatihah, bismillah ini ayat pertama ke-1, kemudian alhamdulillah kedua berat. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5, Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Nah, ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai ke akhirnya. Itu kalau bismillahnya dihitung sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau gitu, wa illam takun minha, dan apabila bismillah itu bukan bagian atau termasuk atau bukan dari surat Al-Fatihah, fasabi'atu, maka ayat ketujuhnya dimulai dari ghairul maghdubi ila akhiriha. Jadi kalau bismillahnya bukan surat Al-Fatihah, berarti ayat satunya itu alhamdulillahirabbil alamin, ayat 2-nya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat 3-nya Maliki Yaumiddin, ayat keempat Iyyaka na'budu, ayat kelima ihdinas siratal mustaqim, ayat keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai situ. Lalu ayat ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti itu. Itu mengenai surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari tetap 7 ayat, meskipun misalnya bismillah itu tidak terhitung sebagai atau tidak dihitung sebagai surat Al-Fatihah, menurut para ulama yang mengatakan demikian. Nah, perbedaan ini, ibu-ibu sekalian, perbedaan pandangan bahwa bismillah ini merupakan surat Al-Fatihah atau bukan surat Al-Fatihah, ini berimbas kepada masalah fikih sholat.
Makanya para ulama yang berpendapat bahwa bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah, mereka mewajibkan bacaan bismillah ketika mereka membaca Fatihah, dan itu membacanya secara zahar di dalam sholat yang zahar. Gitu. Di dalam sholat yang sir pun harus dibaca, meskipun hanya minimal terdengar oleh telinga sendiri, gitu ya. Seperti itu. Maka kalau orang tidak membaca bismillah saat dia membaca surat Al-Fatihah, itu sholatnya langsung tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya tidak lengkap. Karena Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat. Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat. Kalau salah satu rukun sholat, maka dia harus dibaca dengan lengkap. Tidak dibaca salah satu ayatnya, berarti bacaan surat Al-Fatihahnya tidak jadi. Kalau nggak jadi, sholatnya pun tidak jadi. Maka bacaan bismillah ini jadinya wajib. Harus dibaca dari bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi bagi ulama yang lain yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah, maka mereka ketika membacanya dalam sholat dibaca juga, tetapi mereka berkeyakinan bahwa membaca bismillahnya itu adalah sunnah. Artinya kalau baca Fatihahnya mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, sholatnya tetap sah, gitu ya. Kadang-kadang kan kita mungkin suatu saat atau suatu ketika, atau ketika kita umroh atau haji, itu imam di sana biasanya kalau baca surat Al-Fatihah itu bismillahnya tidak dikeraskan. Karena di sana itu kebanyakan bermazhab Hambali. Gitu. Dan nggak apa-apa. Gitu. Kita ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Nah, itu kemudian wa yuqaddaru dan diperkirakan fi awwaliha di awal surat Al-Fatihah itu qulu lafad qulu. Jadi sebelum surat Al-Fatihah itu diperkirakan ada lafad qulu. Jadi kalau kita lihat surat Al-Fatihah ini di sebelumnya itu diperkirakan ada lafad qulu, cuma tidak dimunculkan. Dari qulu, ada lafad qulu. Kira-kira seperti ini. Qulu. Ada lafad qulu, diperkirakan. Mengapa? Dari mana perkiraan ini muncul? Dari pemahaman terhadap ayat. Bagaimana memahaminya? Liyaku nama qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikaunihi min maqulil ibadi. Diperkirakan ada lafad qulu. Apa sih artinya lafad qulu? Lafad qulu itu artinya katakanlah. Qulu, katakanlah oleh kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, dan seterusnya sampai akhir. Gitu. Jadi diperkirakan ada lafad qulu. Kenapa diperkirakan ada lafad qulu? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Supaya ayat-ayat yang ada sebelum ayat iyyaka na'budu itu sesuai dengan iyyaka na'budu. Karena iyyaka na'budu itu adalah perkataan hamba kepada Tuhannya. Gini misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ucapan seorang hamba kepada Tuhannya. Tidak mungkin itu ucapan Allah kepada dirinya sendiri. Itu adalah ayat yang berisi tentang bagaimana ucapan seorang hamba kepadanya. Allah memberikan contoh, begini nih seharusnya kamu berdoa kepada saya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi iyyaka na'budu itu adalah ucapan hamba kepada Tuhannya. Tetapi ayat-ayat sebelumnya, sebelum iyyaka na'budu, itu adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu ayat-ayat itu
itu bisa merupakan ucapan seorang